Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini kita ini bersihkan pokok durian nih. Bersihkan dia punya pokok, kan ada ini rumput sudah dipotong ya. Jadi ada ke bawah pokok dia ini ada rumput. Jadi kita kena bersihkannya pakai tangan, enggak pakai sabit ya. Jadi kita bersihkan biar kita letak pupuknya atau baja, terus makan ya pokok duriannya. Dia ada rumput, kita dicabut-cabut macam ini ya, kasih bersih ya. Jadi macam inilah pokok duriannya. Besar ya teman-teman, sudah besar ya. Jadi kita rumput yang dekat bawah pokok kita cabut-cabut ya. Jadi inilah pokok durian. Ada yang besar, ada yang masih kecil ya. Macam itu masih kecil ya. Ada yang baru tanam karena mati ya. Ada yang sudah besar, dia sudah mati. Jadi kita bersihkan ini bawah pokok ya. Oke, jadi sudah bersih ya. Dan ini rumput yang kita cabut ini jangan buang jauh-jauh ya. Kita agak dekat pokok dia juga ya, biar dia lembab ya. Nah, ini yang pokok agak sedang lah. Kalau yang tadi itu kan besar tuh, ini agak sedang. Jadi ini pokok sudah itu hari mungkin dia masih kecil lah, dia lambat ya. Jadi kalau mau tanaman kita itu yang kita jaga, ini kan punya orang, jadi kita cuma jaga ya teman-teman ya. Kalau punya kita, punya orang percaya dengan kita ya untuk jaga kebunnya ya. Kita harus jaga rumput. Jadi orang kebunnya bersih, nanti orang yang suruh kita jaga kebunnya percaya sama kita ya. Jadi kita kerja di mana-mana negara, kalau bagian apa-apa lah kerja, bukan kebun aja ya, apa-apa kerja kita harus orang tengok dari kebersihan kita ya teman-teman ya. Kita bukan cari untuk dipuji ya, tapi untuk orang tuh percaya kita ada buah kerja ya teman-teman. Walaupun yang punya kebun tidak ada, tapi kita harus ada tanggung jawabnya ya. Karena orang bayar gaji kita pun mau kasih keluar keringatnya. Kalau cuman duduk saja, siapapun tidak mau ya dibayar ya. Jadi macam itulah teman-teman. Nah ini juga besar pokoknya. Ini pokok durian ini itu hari kawan saya, kawan yang jaga ya. Tapi karena dia sudah pindah ke kebun tembikai, jadi saya tak ada kerja, jadi saya kesinilah kerja ya. Ini kawan jaga dari kecil ya, masih kecil sampai udah besar ini ya teman-teman ya. Jadi ini bukan saya yang jaga dari kecil, ini kawan saya yang jaga ya. Dia jaga dari kecil, sudah besar ini. Saya ganti dia jaga, harus jaga bebas ya, karena dia sudah jaga dari kecil sampai besar ini ya.
udah sampai besar ini. Jadi bukan saya aja, orang lain pun kalau dipanggil kerja sini seharusnya ingat juga ya sama orang yang pertama kali jaga ya. Apa susahnya? Yang pertama kali jaga paling susah lah, karena pokok durian ini dari kecil itu susah dijaga ya teman-teman. Kalau udah besar ini ya nasib-nasib juga ya, tapi kalau udah besar ini susah mau mati ya. Tapi kalau dari kecil orang yang jaga pertama kali itu memang susah ya teman-teman ya. Jadi kalau sudah besar ini kita yang baru datang kita harus jaga ya. Jadi ini durian Musang King semua. Jadi Musang King itu daunnya panjang dan juga lebar ya. Nah, dia panjang daun dia dan juga lebar ya teman-teman. Jadi ini Musang King semua. Jadi kita pindah ini dari atas tadi, dari atas sana sudah siap 2 baris ya. Jadi kita pindah ini lagi, 2 baris lagi ya. Karena ini sudah dipotong rumputnya, tapi karena tak boleh dekat sama pokok ya, jadi yang sisa-sisa rumput ini yang kita harus bersihkan ya. Jadi kita buang bajanya, duriannya cepat makan ya teman-teman ya. Ini kalau biasanya 2 hari sekali disiram ya teman-teman. Nah, ini pun pokoknya udah besar. Jadi udah besar-besar ini pokok ya. Jadi orang yang pertama kali jaga ini kebun dari kecil baru tanam sampai sekarang besar ini. Jadi kita yang baru datang harus jaga juga dengan sama macam dia jaga juga ya. Kalau di Malaysia inilah, khususnya di Malaysia lah, kalau kita orang mana-mana majikan ya, kalau dia tengok pekerjanya kotor, tak jaga kebunnya ataupun kerja apapun kerjanya ya, kalau tempat tinggalnya kotor dan juga kebunnya rumput banyak, pasti majikannya cakap sama kawannya ya, oh ini orang ini macam ini ya. Jadi kita kalau mau cari kerja itu susah ya, orang tidak percaya sama kita ya teman-teman ya. Kalau di Malaysia lah banyak yang itu macam itu ya. Jadi khusus teman-teman yang ada di Indonesia yang belum pernah masuk Malaysia, ingat video saya ini ya. Jadi kalau mau rencana mau masuk ke Malaysia harus konsisten ya, harus fokus dengan pekerjaan kita, jadi orang percaya ya teman-teman. Oke, jadi sampai sini aja videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.